Nah, kok bisa dapat soal OSP 2024? Itu ilmu gelap. Jangan tanya kenapa. Ya, oke. Kalau mau request soal atau request materi, boleh banget em, di apa namanya di grup atau di chat Zoom terserah. Kalau nggak ada, kita langsung aja bahas soal yang aku udah siapin. Nanti ya. Contoh ini tentang perang Rusia Ukraina. Nah ini jelas banget ya ini kayak em, soalnya muncul pas lagi awal-awal perang Rusia Ukraina. Kalau kalian nggak tahu, Ukraina sama Rusia lagi konflik. Ini soal 2022. Nah, jadi di sini dibicarakan di tengah kecamuk perang Rusia Ukraina, Presiden Putin mengumumkan bahwa produk-produk Rusia, utamanya gas, harus dibayar dengan emas atau rubel. Nah, mata uang Rusia, Rusia tidak mau lagi menerima pembayaran dengan mata uang lain. Akibatnya US dollar dan euro turun. Yang ditanyakan adalah, Kosong kabar. Tapi ya jangan gimana? Gimana Faras? Oh, ya, kayaknya kebuka ya mic-nya. Oke, dampak dampak potensial kasus ini terhadap rupiah Indonesia. Nah, jadi di sini kita melihat, jadi kan perdagangan internasional itu mainly kita pakai dolar, dolar USD. Eh, mau mau kita berdagang ke Thailand misalkan, kita itu biasanya pakai USD. Kita mau dagang ke mana lagi, misalkan Australia, kita pun masih pakai USD. Nah, di sini kasus di sini Rusia, Rusia ini dia nggak mau, dia menolak konvensi biasa. Dia menolak untuk pakai USD, padahal biasanya pakai USD. Nah, sekarang kasusnya bagaimana? Ke rupiah. Oke, di sini yang udah jelas itu yang udah pasti adalah US dan Euro turun. Karena yang biasanya ketika bertransaksi ke Rusia itu pakai US, sekarang bisa transaksi ke Rusia tanpa USD. Sehingga di sini permintaan akan USD turun. Nah, dia. Itu dampak yang jelas. Nah, sekarang kita agak susah nih. Kita bridging dari USD ini, bagaimana dampaknya ke rupiah. Jadi, dampaknya di sini adalah apa? Ketika kita berdagang gas, ketika kita berdagang gas ke Rusia, di sini kita terpaksa untuk menukarkan rupiah ke rubel. Indonesia itu pasti udah punya cadangan devisa. Nah, cadangan devisa ini biasanya berbentuk apa? Berbentuk USD biasanya. Tetapi karena konflik ini, cadangan devisa kita, USD yang udah kita punya, itu nggak bisa dipakai untuk berdagang. Sehingga di sini, rupiah harus ditukarkan ke rubel. Akhirnya apa? Penawaran dari rupiah naik. Lalu, karena banyak rupiah yang ditawarkan, jadi di sini apa? Rupiah akan terdepresiasi. Terutama terhadap rubel. Kayak gitu. Jadi dari yang em, Indonesia kan udah punya cadangan dolar. Tapi cadangan dolar itu nggak bisa dipakai buat beli gas, nggak bisa dipakai buat beli minyak. Akhirnya pemerintah atau warga itu harus nukerin rupiah ke rubel. Sehingga penawaran akan rupiah itu naik. Jadinya rupiah akan terdepresiasi. Kayak gitu. Inilah dampak dari perang, krisis, dan semacamnya sampai ke nilai tukar. Kayak gitu. Oke, kita soal selanjutnya. Media. Masih makro ya. Kita aku lagi mood makro, jadi kita ngerjain yang makro-makro aja. Oke. Tapi kalau kalian mau request Miko, kalau kalian mau request request Miko juga nggak apa-apa kok. Oke, nomor ini. Perhitungan pendapatan nasional.
dengan pendekatan pengeluaran didasarkan atas rumusan kesamaan pendapatan nasional dalam keadaan equilibrium, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ini biasa ya, pendapatan nasional rumus pengeluaran. Nah, di sini yang ditanyakan adalah huruf I. Huruf I dalam rumusan ini melambangkan belanja investasi. Nah, istilah investasi di sini maksudnya adalah, nah dia. Di sini kita membahas apa arti dari investasi dalam konteks makro. Karena investasi dalam konteks mikro dan dalam konteks makro ini ternyata beda. Bukan, ya, terutama ini ya, eh, investasi dalam konteks makro dan konteks kalian biasanya sehari-hari itu bilang investasi itu gimana? Kalian pasti membayangkan ya, beli rumah itu investasi. Orang tua kalian pasti sering bilang bahwa em, investasi tanah, investasi rumah itu investasi yang paling bagus. Nah, tetapi apakah investasi rumah, investasi tanah itu termasuk ke dalam investasi dalam ranah makro? Jawabannya enggak. Nah, dia ini yang perlu dibedakan. Nah, Bu, dalam makro dan dalam finansial, investasi ini punya definisi yang berbeda. Kalau finansial, dalam finansial, em, investasi itu bagaimana caranya mendapatkan return di masa depan. Nah, jadi misalkan kita udah punya uang nih, uangnya kita taruh di bank, habis itu kita dapat return. Itu investasi dalam ranah finansial. Tetapi kalau makro, ini beda lagi. Yes, Ya, gimana bedanya? beli. Oh, belum limit ya. Nah, oke. Kalau dalam konteks makro, investasi ini lebih spesifik membahas tentang belanja untuk faktor produksi. Belanja faktor produksi. Jadi kalau kalian cuma beli tanah, lalu kalian tanahnya ini kalian apa? Nggak apa-apain, cuma kalian diemin, terus nanti tahun depan harganya naik, itu secara makro bukanlah investasi, karena tanahnya itu nggak dipakai untuk produksi. Investasi dalam makro itu pembelian barang yang digunakan untuk produksi. Kalian beli tanah buat bangun pabrik, itu investasi dalam makro. Kalian bikin pabrik tadi, itu investasi dalam makro. Kalian beli mesin, itu investasi dalam makro. Tetapi kalau kalian beli emas, itu investasi dalam finansial doang, bukan investasi dalam makro. Kalian bikin bisnis, itu investasi dalam makro. Karena di situ kalian buat faktor produksi yang baru. Ya, coba kita lihat jawaban di sini. Mana yang investasi yang mana bukan? Dari yang mana? Nih, dari yang E. Jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli harta tak bergerak dan logam mulia. Nah, ini salah. Karena memang ini adalah em, investasi dalam finansial. Tetapi dia bukan investasi dalam makro. Tanah dan bangunan, itu kan harganya emang naik. Tapi di situ nggak ada produk baru. Logam mulia juga sama. Kalian cuma beli emas, itu kan cuma berharap harga emas naik. Kalian enggak pakai emas itu untuk berproduksi. Jadinya itu bukan investasi dalam konteks makro. Coba. B. Jumlah uang yang digunakan langsung untuk membuka atau menjalankan usaha dan yang dibelanjakan untuk membeli warteg-warteg berharga. Yang ini benar, membuka dan menjalankan usahanya benar. Tetapi yang ini, warteg-warteg berharga itu salah. Ya, betul. A. Nah, yang warteg-warteg berharga kenapa salah? Karena warteg berharga itu kan surat berharga ya. Contohnya obligasi, surat tanah,
habis itu contoh lagi adalah saham. Nah, dan warkat-warkat ini nggak termasuk ke dalam makro, karena kalian kalau beli saham, di situ itu cumalah aset aja, bukan kalian bikin faktor produksi. Berarti ya betul, di sini jawabannya adalah yang A. Karena A ini basically yang D tanpa yang membeli warga-warga berharga. Cuma purely yang membuka dan menjalankan usaha. Kalau kalian ngeluarin uang untuk buka usaha, contohnya kan berarti kalian apa? Beli mesin, kalian beli kompor dan semacamnya. Itu kan berarti kalian beli barang yang bakal jadi faktor produksi. Kan beli barang yang nanti akan menghasilkan barang lain. Nah, makanya disebut investasi. Yang B, jumlah uang yang disimpankan di bank itu juga salah. Karena kan uangnya cuma diem, memang ngasih return, tetapi tidak menghasilkan produk. Yang C, nah ini juga salah. Karena yang warga-warga tadi udah kita bahas kayak gitu ya. Oke, itu ya investasi dalam makro. Aman nih untuk definisi investasi. Kalau aman, boleh jempolnya, react jempolnya dulu. Oke, aman ya. Kita lanjut. Nah, kita, nah ini mulai masuk nih. Soal-soal OSP. Mungkin lebih susah, tapi saya percaya kalian pasti bisa. Coba di sini. Eri dan Arsan adalah roommate. Roommate itu teman sekamar. Nah, Eri ini menilai, Eri assign 50.000 untuk merokok. Jadi Eri itu merasa bahwa merokok itu adalah memberikan manfaat sebesar 50.000. Siapa yang di sini merokok? Angkat tangan. Nanti aku laporin ke orang tua kalian. Jangan merokok. Nah, em, tetapi di sini Arsan, temannya Eri, itu nggak suka rokok dan merasa bahwa udara tanpa rokok itu berharga 30.000. Nah dia, Eri, menghargai rokok 50.000. Arsan menghargai udara tanpa rokok 30.000. Nah, dan di sini adalah which of the following scenario is a successful example of Coase theorem? Cara baca gimana? Aku nggak tahu. Coase theorem kayaknya. Coase theorem. Apa itu Coase theorem? Coase theorem adalah di sini membahas eksternalitas. Eksternalitas. Banyak istilah ya. Jadi sebelum kita belajar Coase theorem, belajar dulu apa itu? Belajar dulu apa itu eksternalitas. Jadi eksternalitas itu adalah biaya yang ditanggung pihak ketiga walaupun dia nggak ikut bertransaksi dalam suatu kegiatan ekonomi. Contohnya, contohnya ini, em, ada pabrik, pabrik sabun. Habis itu konsumennya apa? Konsumennya orang yang pakai sabun. Nah, dalam produksi sabun tadi, pabriknya itu bikin polusi ke sungai. Nah, polusi ke sungai ini itu ngeracunin warga sekitar. Itu adalah eksternalitas. Karena warga sekitar mendapatkan biaya, yaitu biaya keracunan. Padahal warga itu enggak jualan sabun dan enggak konsumsi sabun. Nah, itulah eksternalitas. Biaya atau manfaat juga bisa. Biaya atau manfaat yang diterima oleh pihak ketiga yang enggak bersangkutan harusnya. Dan ini menyebabkan inefisiensi dalam pasar. Karena ada biaya yang harusnya nggak ditanggung, tetapi malah ditanggung oleh orang lain. Dan kuasa teorem ini berusaha menyelesaikan eksternalitas tanpa adanya intervensi pemerintah. Biasanya, kalau ada eksternalitas, itu pasti akan ada intervensi pemerintah. Contohnya polusi. Pemerintah pasti apa? Pertama, ngasih denda ke pabrik sabun. Ini masyarakat keracunan sabun. Tolong kamu bayar biaya rumah sakitnya mereka. Kedua, pemerintah bisa jadi ada pelarangan.
kalian nggak boleh bikin sabun di sungai. Atau misalkan ada regulasi. Kalian kalau mau buang polusi, itu harus ada penyaringan dan semacam. Nah, kalau koase teorem, di sini adanya penyelesaian eksternalitas tanpa adanya intervensi pemerintah. Bagaimana caranya? Caranya adalah persetujuan. Tadi, masyarakat yang keracunan sabun. Misalkan masyarakat yang keracunan sabun. Kok sabun? Masyarakat. Masyarakat itu dia akan demand ke pabrik. Demand apa? Demand ganti rugi. Nah, tanpa ada intervensi pemerintah, masyarakat secara sendiri, secara inisiatif sendiri, itu akan misalkan demo. Demo dan minta ganti rugi ke pabrik. Jadi di sini terjadi ganti rugi tanpa adanya intervensi pemerintah. Coba kita lihat dalam kasus rokok ini. Di sini kan si Eri suka rokok senilai 50.000 dan Arsan menghargai udara tanpa rokok itu 30.000. Nah, berarti di sini Arsan kalau dibayar lebih dari 30.000 itu akan apa? Akan membiarkan Eri merokok. Nah, karena tadi ya, berarti kan Arsan kan menghargai udara tanpa rokok 30.000. Misalkan nih, Eri kasih dia 45.000. Berarti apa? Arsan mau dong. Karena kan trade-off-nya apa? Trade-off 30.000 untuk dapat 45.000. Akhirnya Arsan untung. Nah, itulah kuasa teorem. Coba kita lihat di sini. Yang A, Arsan offer 40.000 not to smoke. Eri accept and does not smoke. Nah, ini salah. Pertama, Arsan menawarkan 40.000 supaya Eri enggak merokok. Padahal Arsan kan menghargainya itu cuma 30.000. Kalau misalkan Arsan mendapatkan udara tanpa rokok dengan harga 40.000, dia akan rugi 10.000. Karena dia kan menikmatinya 30.000 doang. Dan si Eri ini juga nggak bakal accept. Karena Eri ini menghargai rokok 50.000. Nggak mau dong, dia kalau disuruh berhenti cuma dibayar 40.000. Di situ dia juga akan rugi 10.000. Berarti yang A salah. Coba kalau yang B. Eri pays Hana 25.000 so that Eri can smoke. Nah, ini salah. Kenapa salah? Hana ini siapa? Di sini cuma ada Eri sama Arsan. Di Hana siapa? Nggak ada. Jadi salah. Oke. Yang C. Eri pay Arsan 45.000 so that Eri can smoke. Nah, ini baru benar. Eri menghargai rokok 50.000. Ya kan? Di situ dia ngasih 45.000 ke Arsan. Eri mau ngasih nggak? Mau. Karena di situ dia masih untung 5.000. 45.000 dia kasih ke Arsan. Dan Arsan mau nerima. Karena dia akan kehilangan 30.000. Tetapi dia akan menerima 45.000 secara uang. Nah, jadinya jawabannya adalah yang C. Coba kita lihat jawaban yang lain. Yang D. Arsan X Eri to pay 80.000 to smoke. Eri agrees and pay Arsan 80.000. Nah, ini salah. Karena Eri itu menghargai rokok hanya 50.000. Kalau misalkan Eri disuruh bayar 80.000, dia nggak mau. Karena di situ si Eri bakal rugi 30.000. Arsan over Eri 30.000, Natus smoke. Eri accept and does not smoke. Ini juga salah ya. Wait sebentar. Eri agree sampai Arsan. Oh ya, sorry sorry. Yang D ini kebalik karena
Di sini malah, oke, yang E. Arsan offer Eri 30.000 not to smoke, Eri accept and does not smoke. Nah ini juga salah. Karena di sini kan kita nawarin, kita nawarin 30.000 ke Eri untuk berhenti smoking. Berarti kan di sini Eri kehilangan 60.000 untuk mendapatkan 30.000. Berarti rugi 20.000. Jadinya salah. Eri nggak bakal mau untuk dibayar 30.000. Kayak gitu. Itu kuasa teorem. Ya, jadi di sini sebenarnya tinggal analisis tentang benefit aja. Eri benefitnya berapa, Arsan benefitnya berapa. Dan di sini kita cari di mana kondisi di mana dua-duanya untung. Kayak gitu. Oke, aman untuk kuasa teorem dan sedikit eksternalitas. Aman, boleh jempol. Ya aman ya. Kalau aman, kita lanjut nih. Kalau misalnya pertanyaan, boleh langsung aja di chat. Lanjut. Nah, ini sedikit soal finansial nih. Soal finansial yang lumayan baru ya. Jadi di sini tentang krisis finansial. These are what happened in the USA before the financial crisis that leads to importance of financial advisor exam. Jadi ini apa yang dimaksud sih? Krisis finansial apa yang dimaksud di soal ini? Nah, krisis finansial yang dimaksud di sini adalah krisis finansial 2008. Krisis finansial 2008. Ini krisis finansial yang lumayan gede ya di Amerika dan dampaknya pun ke internasional. Tapi Indonesia lumayan. Tapi kayaknya 2008 Indonesia ada masalah sendiri ya, jadinya tidak terlalu mikirin. Nah, mungkin ini krisis finansialnya lebih tua daripada kalian. Aku sendiri 2006. Berarti mungkin kalian ada yang 2008 ya. Apa yang terjadi di Amerika 2008? Jadi, ada krisis finansial yang disebabkan oleh housing market. Bagaimana mekanismenya? Kok bisa sampai krisis finansial hanya dari pasar perumahan? Jadi gini, bank dia ini mempunyai suatu saluran investasi yang baru. Dia bikin suatu saluran investasi yang kita sebut MBS atau Mortgage Backed Security. Mortgage Backed Security ini adalah basically dari KPR. KPR ini adalah kredit pinjaman rakyat ya. Kredit pinjaman rumah. Jadi KPR ini itu utang untuk rumah basically. Dia akan ngebandel KPR. Lalu returnnya, returnnya itu akan dikasih ke investor. Biasanya kan return dari KPR buat bank. Nah, dengan MBS ini, return dari KPR akan buat investor. Dan ini menarik kan? Karena KPR itu aman. Orang macam apa yang nggak bayar KPR? Biasanya orang kalau udah diterima untuk dapat KPR, itu pasti akan bayar. Jadi bank investor tergiur MBS, Mortgage Backed Security. Tetapi di sini memunculkan masalah. Karena return dari KPR ini dikasih ke investor, dan misalkan KPR ini rugi, yang nanggung itu pun juga investor. Sekarang bank jadinya nggak peduli. Bank nggak peduli apakah KPR ini bisa dilunasin apa enggak. Karena kerugiannya itu juga akan untuk investor. Hmm. Sehingga di sini apa? Bank jadi
apa namanya, sesukanya untuk ngasih KPR. Jadi lebih mudah memberikan KPR. Orang yang nggak punya kerja tetap dikasih KPR. Karena misalkan pun ya, KPR-nya macet. Nah, bank itu nggak dapat rugi. Yang rugi adalah investor dari MBS. Dan misalkan pun, pikirannya, misalkan nih, misalkan eh, kreditnya macet, rumahnya disita. Rumahnya kan bisa dijual. Nah, dan saat itu, rumah itu harganya lagi naik-naiknya. Sehingga mereka kira aman-aman aja nih investasi kayak gini. Nah, tapi disinilah yang memunculkan yang kita sebut housing market bubble. Jadi bubble itu adalah istilah finansial yang kita pakai untuk kondisi di mana pasar ini ada peningkatan harga yang drastis, tetapi nggak ada dasarannya. Contoh bubble ya, kalau mungkin yang sekarang itu kayak kripto. Kripto kan harganya naik banget nih, tapi itu sebenarnya nggak ada dasarannya. Hanyalah purely spekulasi. Dan bubble ini pada suatu waktu pasti pasti akan pecah dan harganya akan turun drastis, menyesuaikan lagi. Di sini mengapa bisa terjadi housing market bubble? Karena bank ini sesuka hati memberikan KPR. Karena bank dengan mudahnya memberikan KPR ke siapapun, akhirnya permintaan akan rumah itu naik. Orang baik beli rumah, harga rumah naik. Nah, ini dia housing market bubble. Nah, lalu apa hubungannya housing market bubble ke krisis finansial? Tadi seperti yang dibilangin, bubble itu pasti akan pecah. Suatu waktu ketika scam ini udah terlalu lama, terlalu banyak KPR yang macet karena bank ini ngasih kreditnya sesuka hati. Akhirnya apa? Banyak rumah yang disita. Ketika banyak rumah yang disita dan bank butuh uang, rumah itu dijual. Masalahnya adalah rumah yang dijual ini banyak banget. Sehingga apa? Bubble-nya pecah. Housing marketnya udah bukan bubble lagi. Tapi, tapi dia sekarang apa? Crash. Harganya turun. Karena bank terpaksa untuk nyita banyak rumah dan jual banyak rumah. Housing market crash. Harga rumah turun. Jadinya apa? Investor banyak rugi. Dan masyarakat banyak yang ter, em, terlilit utang. Karena mereka udah terpaksa dikasih KPR yang nggak realistis oleh bank. Nah, disitulah em, alasan mengapa ada krisis finansial. Masyarakat banyak utang, investor banyak rugi, akhirnya mereka nggak bisa ngeluarin uang. Kalau kita lihat lagi ya, tadi mana? Tadi. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ini kan rumus itu ya, rumus dari pendapatan nasional. Ketika masyarakat terlilit hutang, mereka harus mengurangi konsumsi biar bisa bayar hutang. Di sini dia C turun. Investor rugi. Apa? I turun. Udah nih, C turun, I turun. Akhirnya Y pendapatan nasional juga turun. Terjadilah krisis finansial. Nah itu dia. Itu krisis finansial. Dan di sini akhirnya terlihat betapa pentingnya berapa pentingnya kebijakan yang kita sebut kebijakan prudensial. Jadi kebijakan prudensial ini tentang kelancaran sistem pembayaran dan sistem finansial. Keamanan
seperti ini tentang kayak stabilitas KPR, stabilitas bank dan semacamnya itu masuk ke kebijakan prudensial. Karena kebijakan prudensial yang jelek, bank ini bisa ngasih KPR yang sesuka hatinya. Kalau kebijakan prudensial yang bagus, itu nggak akan membiarkan bank ngasih KPR yang nggak realistis. Nah, makanya mengapa di Indonesia ada OJK dan semacamnya. Kalau ini ya, kalau bank itu ketahuan sama OJK ngasih KPR yang nggak lunas, macet, itu dievaluasi sama OJK. Kayak lihat nih, lah ini kok kenapa orang ini nasabah ini bisa macet KPR-nya? Ternyata ada bla bla bla. Terus OJK bilang, kenapa dikasih kalau udah tahu bakal macet, kenapa dikasih? Kayak gitu. Jadi em, bank itu nggak bisa sesuka hati ngasih siapapun KPR, nggak bisa ngasih sesuka hati siapapun utang gitu, karena bahaya. Makanya kalau orang-orang yang udah banyak ngutang dan nggak dipercaya oleh bank, pasti kalau mau ngutang nggak bisa ke bank, harus ke koperasi dan semacamnya, karena pengawasan OJK lebih longgar di situ. Itu ya. Jadi itu tentang krisis finansial 2008. Coba sekarang kita lihat dari soalnya. Jawabannya yang mana? These are what happened in the USA before the financial crisis. Except, except ya, kecuali. Coba. A. Household debt have been growing steadily. Ya, ini betul. Ini betul. Karena tadi ya, bank itu ngasih KPR yang sembarangan. Jadinya household debt atau utang rumah tangga itu meningkat karena KPR banyak. Yang B, American were saving too much. Nah, ini salah. Karena salah jadi dia benar. Karena yang ditanya itu yang salah. Paham lah ya, maksudnya kan ditanya kecuali. Makanya ini benar. Um, Americans were saving too much. Ini salah. Justru Amerika, orang Amerika itu kurang tabungan. Karena apa? Karena mereka bayar KPR dan bayar hutang. Dan disitulah mengapa alasan terjadinya krisis finansial. Coba kita lanjutin. Yang C, majority of individuals are not financially literate. Ini benar ya? Benar. Karena em, kayak gini deh. Sebenarnya ini juga bukan 100% salahnya bank ya. Walaupun aku percaya juga bank adalah orang paling salah ya di sini. Nah, karena misalkan nih, bayangin aja kamu pengangguran. Kamu pengangguran, kamu nggak punya kerja. Tiba-tiba ditawarin sama orang. Mau nggak kamu KPR? Nah, kalau kamu financially literate, kamu tahu tentang finansial, di situ kamu pasti mikir, oke, kayaknya nggak realistis untuk aku dapat KPR. Nah, pasti harusnya kalau financial literate, kalian lebih milih untuk tabung daripada dapat KPR. Kayak gitu. Nah, jadi, karena banknya itu mau ngasih, lalu masyarakat mau-mau aja nerima, karena mereka financially illiterate. Nah, yang D, opportunities to borrow becomes widely available. Juga benar. Dia, bank itu jadi lebih mudah memberikan KPR. Akhirnya, berarti kesempatan untuk meminjam itu juga lebih banyak. Dan apa masyarakat untuk dapat KPR lebih gampang. Yang ini benar, Amerika sudah saving very little karena uangnya nggak dipakai untuk nabung, tapi dipakai untuk bayar hutang yang macet, yang dari ini dia dari KPR KPR yang dikasih sama bank. Nah, itu ya. Dan ini soalnya agak itu ya, em, masalahnya yang B sama yang E itu kebalikan. Jadi udah pasti kalau nggak B yang benar, E yang benar. Yang ini kan America's Americans were saving too much. Kalau ini Americans were saving very little. Kebalikan ya. Jadi udah pasti yang benar salah satu. Oke, itu ya tentang krisis finansial 2008. Dan krisis finansial ini lumayan materi yang baru ya. Kayak apa? em, dari tahun 2023 ke belakang belum ada, baru ada 2024. Jadi 2000 ya 2024.
Jadi yang keluar kayaknya ini Krisis Finansial 2008 dan juga mungkin jaga-jaga kan juga belajar Krisis Moneter Indonesia tahun 98. Itu yang dua yang mungkin keluar. Jadi ya tentang Krisis Finansial 2008. Ada pertanyaan dulu mungkin kalau aman boleh jempolnya. Oke, masih aman ya sepertinya ya. Kalau gitu kita lanjut. Wih, numpuk-numpuk nih. Sebentar. Ya. Oke, kebijakan prudensial itu seperti apa? Tadi ya, jadi kebijakan prudensial ini lebih ke kelancaran sistem pembayaran. Kan biasanya kalau kita bahas tentang bank, itu kan kita taunya cuma kebijakan. Bentar, aku kasih di sini. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini kan tentang apa? Tentang inflasi, lalu tentang bunga. Nah, kalau kebijakan prudensial, prudensial itu bukan tentang inflasi tentang bunga, tapi tentang kepercayaan. Bagaimana caranya masyarakat dan bank itu bisa percaya dengan rupiah. Rupiah bisa dipakai. Di sini ada banyak ya kebijakannya. Dan biasanya mereka lebih kualitatif. Kalau moneter kan jelas ya, kuantitatif. Em, GWM taruh 10%, tingkat suku bunga taruh 7%. Nah, kalau prudensial ini jauh lebih kualitatif. Yang pertama di sini adalah tentang pengawasan. Nah, pengawasan. Apa? OJK, ini yang paling jelas. Pengawasan. Tentang OJK. Jadi, em, si OJK ini harus ngatur apakah ada em, bank yang nakal, korupsi, atau ada penipuan. Ini tugasnya OJK untuk memperhatikan ini. Lalu selain pengawasan, di sini ada keamanan. Nah, keamanan ini mulai dari sistem keamanan secara fisik ya. Berarti apakah ini aman dari rampok dan semacamnya. Lalu juga kita lihat dari ini, dari uang, uang itu apakah bisa dipalsukan, palsukan. Nah, jadi kalau keamanan ini kita lebih bahas tentang sisi kriminalitas. Jadi apakah uang bisa dipalsukan, apakah bank bisa dirampok dan semacamnya. Ini dari sisi keamanan. Nah, lalu yang terakhir di sini adalah tentang asuransi. Kalau asuransi ini tentang ini LPS. Jadi kita kalau nyimpen uang di bank, bagaimana kalau banknya itu bangkrut? Uang kita kan takutnya uang kita hilang semua. Nah, akhirnya dibikinlah suatu lembaga yang namanya LPS, alias Lembaga Penjamin Jamin Penjamin Simpanan. Jadi LPS ini selama uang tabungan kalian di bawah kalau nggak salah 2 miliar ya, satu bank di bawah 2 miliar, itu uang kalian bakal digantiin sama pemerintah. Misalkan uang apa banknya bangkrut. Misalkan nih, aku di BCA, aku nabung di BCA 10 juta. Tiba-tiba BCA bangkrut, entah kenapa. Semoga enggak, tapi misalkan BCA bangkrut. Nah, ketika BCA bangkrut ini, LPS itu menjamin uangnya. Uang 10 juta tadi itu akan balik, enggak hilang. Karena dijamin oleh LPS. Nah, jadi kalau kalian penasaran nih, aku nabung ke bank, udah ngasih uang nih ke bank, kenapa masih dipotong? Nah, sebagian besar itu selain untuk admin, selain untuk operasional, itu adalah untuk bayar asuransi LPS. Nah, dan dari semua ini,
Kebijakan prudensial ini mengenai kepercayaannya nasabah dan kepercayaan bank. Ketika ada pengawasan dari OJK, em, nasabah itu merasa aman terhadap bank. Tahu bank nggak bakal tahu bank nggak bakal nipu karena ada OJK, ada yang ngawasin. Dari keamanan, masyarakat percaya untuk pakai rupiah karena mereka percaya rupiah ini nggak bisa dipalsuin. Asuransi, masyarakat mau pakai bank karena mereka tahu kalau banknya bangkrut itu masih ada penjamin. Dan kebijakan prudensial ini pun masih banyak lagi. Kayak ada em, ini sistem credit rating. Sistem credit rating ini seperti em, lebih untuk bank ya, bukan untuk kita. Jadi credit rating system ini untuk menilai apakah nasabah ini bisa dipercayai em, untuk dikasih utang. Jadi di sini kan kalau OJK itu kan berpihak ke konsumen ya, kayak apakah bank bisa dipercayai. Nah, kalau credit rating system ini berpihak ke bank, apakah nasabah bisa dipercayai. Inilah kenapa beberapa orang ketika ngutang itu ditolak karena kredit ratingnya itu jelek, udah keseringan minjem dan nggak bayar. Akhirnya bank nggak mau ngasih. Nah, dan kalau di Indonesia sistemnya itu kalau kalian dapat kredit yang jelek, memperbaikinya itu kalian harus ngajuin ke BI apa OJK aku lupa. Tapi itu ngajuinnya bisa cuma bisa 6 bulan setelah kalian dikasih penalti ini. Jadi pengalaman pribadi aja, em, siapa ya aku lupa ya orangnya, ya. Pokoknya keluargaku, aku lupa omku apa siapa, itu dia pernah kredit macet, akhirnya nggak bisa ngutang 6 bulan. Habis itu harus ke em, BI, ya ke BI bukan ke OJK sorry. Dia harus hubungin ke BI setelah 6 bulan, bilangin, oh bisnis saya udah aman, penghasilan udah tetap. Lalu diaudit hartanya dan semacamnya, apakah masih ada utang lain, dinyatakan udah bersih, baru bisa ajuin utang yang baru ke bank lain. Kayak gitu dia. Iya, kayak gitu kebijakan prudensial. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Atau aman? Ya, aman ya. Kalau gitu kita lanjutin lagi. Tadi dulu belum. Kebiasaan saya adalah em, di fotonya tidak ngasih jarak yang lumayan jauh. Oke, lanjut ke which of the following can lead to higher inflation and unemployment rate? Dari mana yang di bawah ini yang bisa eh, mengakibatkan inflasi dan unemployment yang lebih tinggi. A. A decrease in money supply. B. An increase in inflationary expectation. C. A decrease in money velocity. D. A decrease in government spending. E. An increase in productivity. Nah, di sini ketika kita membahas inflasi dan unemployment level, kita akan membahas yang namanya apa? Philip curve. Wait. Nah, kita membahas yang namanya Philip curve. Philip curve atau kurva Philip. Nah, kalau mungkin kalian bertanya, siapa yang menciptakan Philip curve? Philip. Oke, lanjut. Philip curve ini dia bentuknya negatif. Sebenarnya bentuknya lebih melengkung kayak gini ya, tapi biar gampang aku bikin linear aja. Di aksis Y-nya yang tegak itu ada inflasi. Dan di aksis, sebentar ini kurang rapi. Nah, dan di aksis X-nya itu adalah unemployment.
Sebentar. Inflasi makin tinggi. Oke. Nah, di sini kita melihat hubungan negatif antara inflasi dengan unemployment. Semakin tinggi inflasi, semakin rendah unemployment. Dan semakin rendah unemployment, semakin tinggi inflasi. Mengapa ini bisa terjadi? Basically ini adalah tentang produktivitas. Jadi di sini em, variabel bebasnya alias penyebabnya itu unemployment dan akibatnya itu inflasi. Ketika ekonomi produktif, jadi perlu kita ketahui dulu, ketika ekonomi itu produktif, itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan inflasi. Karena basically gini, kalau ekonomi produktif, berarti kan pendapatan kalian nambah. Dan kalau pendapatan kalian nambah, maka jumlah uang yang beredar juga nambah. Mengapa produktif, maaf, kenapa tadi inflasi kita bisa hubungin ke unemployment? Ini kan hubungan positif ya. Peningkatan produktif jadinya peningkatan inflasi. Dan peningkatan unemployment yang meningkat itu sama aja kayak produktivitas yang turun. Karena kalau produktivitas itu naik, harusnya unemployment sedikit. Karena kalau produktif, semua orang bisa kerja. Kayak gitu. Berarti tadi ya, misalkan unemployment naik. Ketika unemployment naik ke sini. Berarti produktivitas turun. Dan ketika produktivitas turun, maka inflasi juga turun. Nah, itulah hubungan yang negatif. Unemployment naik, inflasi turun. Unemployment turun, inflasi naik. Tapi di sini, di soal ini, yang ditanyakan adalah higher inflation and unemployment level. Jadi, inflasi naik, tetapi unemployment level juga naik. Padahal, hubungan mereka kan negatif. Nah, berarti di sini ada apa? Di sini, yang dibutuhkan bukanlah pergerakan, tapi kurvanya harus geser. Misalkan dari titik ini, harus bergeser ke kurva yang baru. Sehingga di sini, jangan di situ, bukan di situ. Misalkan di sini. Di, wait. Di sini, unemployment naik, dan inflasi pun juga naik. Karena dia kurvanya bergeser. Lalu apa yang bisa menyebabkan kurva Philip bergeser? Jadi, ini hafalan ya, teori ya. Satu-satunya, bukan satu-satunya sih, tapi kalau dalam teorinya, yang bisa menggeser kurva Philip itu apa? Itu adalah ekspektasi akan inflasi. Ekspektasi akan inflasi. Itu satu-satunya hal yang bisa menggeser unemployment. Dan ini em, kaitannya itu adalah dengan kurva ADAS. Itu lumayan makro lanjutan. Jadi ketika ekspektasi akan inflasi ini berubah, maka Philip curve ini akan bergeser. Tetapi asumsi dalam jangka pendek, kalau dalam jangka pendek, ekspektasi akan inflasi ini tetap. Jadi kurvanya nggak bakal bergerak. Tetapi kalau dalam jangka panjang, ini baru boleh. Ekspektasi akan inflasi bisa bergerak. Jadi di sini udah jelas nih. Jawabannya satu-satunya adalah yang B. Yaitu ekspektasi akan inflasi, berarti bahasa Inggrisnya apa? Nah, ini. Inflationary expectation. Ketika kita ekspektasi inflasinya tinggi, maka kurvanya itu akan bergeser ke kanan. Seperti itu. Itu ya. Dan ini untuk Philip curve. Aman untuk Philip curve atau ada pertanyaan dulu? Kalau aman, boleh jempol ya. Jempol untuk Philip. Oke.
Ini aman ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung chat aja. Kalau gitu kita lanjut. Nah ini dia. Masih berkaitan dengan profil tiket, tapi ini lebih ke, bukan deh, ini ke zaman moneter, sorry. Nah, a decrease in reserve requirements by the central bank most likely will lead to apa? Ini dia kebijakan moneter. A decrease in reserve requirements. Berarti ini GWM-nya atau giro wajib minimum turun. Pertanyaannya adalah apa yang bisa terjadi? Coba kita analisis satu-satu. Pertama, an increase in budget deficit. Ini salah. Ini salah. Mengapa salah? Karena itu kebijakan fiskal. Nggak ada hubungannya sama kebijakan moneter. Memang, misalkan ketika ada kebijakan moneter yang ekspansif, biasanya kebijakan fiskal pun juga ekspansif. Atau tergantung kebutuhan pemerintah. Tetapi itu bukan hubungan sebab akibat. Jadi kita nggak bisa jawab kayak gitu. Ingat ya, bahwa korelasi bukan hubungan sama sebab akibat. B. An increase in the rate of saving. Apakah benar? Nah, ini jawabannya adalah, oh, juga mikir. Increase in the rate of saving. Ya, jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena penurunan GWM ini akan berpengaruh bukan ke tabungan, tapi ke pinjaman. Kalau apa? em, si reserve requirement itu hanya berpengaruh ke tadi apa namanya? Pinjaman. Kalau tabungan itu baru kalau kita membicarakan tentang politik diskonto. Politik diskonto. Jadi politik diskonto ini tentang apa? Tentang suku bunga. Kalau suku bunga semakin tinggi, maka orang-orang semakin suka untuk nabung. Kayak gitu. Nah, yang cek, an increase in investment by level by business. Nah, ini jawabannya adalah benar. Mengapa bisa terjadi peningkatan investasi? Jadi di sini kita definisikan dulu apa itu investasi. Dan kita ini udah jawab tadi. Apa definisi investasi? Nah, di sini adalah jumlah uang yang digunakan langsung untuk membuka atau menjalankan usaha. Dan bagaimanakah caranya em, usaha bisnis itu bisa membu- em, membuka usaha? Caranya adalah dengan meminjam. Nah, apa hubungannya GWM atau giro wajib minimum dengan pinjaman? Di sini kita lihat dulu definisi dari GWM. GWM, giro wajib minimum. GWM adalah porsi dari tabungan, tabungan yang harus disimpan bank. Jadi misalkan nih, bank sudah menghimpun dana dari masyarakat 10 juta dan GWM 10%. Berarti 10% dari 10 juta tadi itu nggak boleh dipakai oleh bank untuk apapun. Nah, harus disimpan. Dan biasanya porsi yang nggak disimpan itu dipakai oleh bank untuk pinjem ke, bukan pinjem, untuk minjemin ke orang lain. Ketika GWM ini turun, berarti porsi yang wajib dan harus disimpan oleh bank itu turun. Jadinya porsi yang bisa dipakai untuk dipinjemin ke orang lain itu naik. Sehingga bank bisa
ngasih pinjaman ke lebih banyak orang. Jadinya bisnis bisa dengan lebih mudah minjem. Maka dari itu jawabannya adalah yang C. Nah, kalau kebalikannya, kalau an increase in reserve requirement, berarti lebih banyak porsi dari tabungan yang harus disimpan bank. Berarti porsi yang bisa dipinjemin itu lebih sedikit. Nah, jadinya di sini jawabannya yang C. Oke, coba kita lihat D. Higher unemployment dan inflation level. Nah, dan ini salah karena ini ya. Tadi udah di tahun sebelumnya, Philip Curve itu kan menyatakan bahwa kalau unemployment naik, inflasi harusnya turun. Tapi di sini mintanya unemployment naik, inflasi pun juga naik. Berarti apa? Berarti di sini harus ada pergeseran dari Philip Curve. Dan itu hanya bisa di, diubah oleh ekspektasi akan inflasi. Nggak bisa diubah dengan ini, reserve requirement. Yang D bisa benar kalau jawabannya adalah ini, inflasi naik dan unemployment turun. Kenapa? Karena ketika pinjaman itu naik, bisnis kan semakin baik investasi. Ketika bisnis semakin baik investasi, maka ekonomi semakin produktif. Ingat ya, Y sama dengan C I G X M. Nah, berarti ketika ekonomi semakin produktif, unemployment turun dan inflasi juga naik. Kayak gitu. Yang E, American import. Nah, ini juga enggak terlalu berhubungan. Sebenarnya kalau kita hubung-hubungin aja, bisa, tetapi terlalu banyak asumsi. Kalau misalkan nggak ada pilihan yang C, aku bakal pilih E. Tetapi kalau karena ada yang C, aku nggak pilih E. Mengapa bisa hubungannya ke impor? Jadi, seringnya ketika kita bahas tentang pendapatan nasional, Y kan sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, seringnya di sini apa? C ini dipengaruhi oleh Y atau ini apa? F dari Y, fungsi dari Y. Jadi ketika Y naik, C itu naik. Lalu I sampai G itu semuanya adalah konstanta. Biasanya kayak gini. Tetapi di beberapa model dan di kenyataan, jadi model yang enggak simple, model yang kompleks, selain C, M ini juga dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi bentuknya C plus I plus G plus X min M. Jadinya C ini fungsi dari Y. Lalu I sampai X ini adalah konstanta, konstan. Nah, tetapi import di sini adalah fungsi dari Y. Nah, dan ketika I naik, hasilnya adalah Y naik. Ini kan persamaan ini ya. Ketika I naik, Y naik. Nah, dan ketika I naik, Y naik, maka import juga akan naik. Seperti itu. Karena M adalah fungsi dari Y. Tetapi karena itu lumayan jauh ya, enggak immediate. Dan di sini harus ada asumsi baru, yaitu asumsi bahwa import adalah fungsi dari Y. Jadinya dia bukan yang paling benar. Kalau nggak ada C, aku bakal pilih E. Tetapi karena ada C, aku nggak pilih E. Kayak gitu. Oke? Oke, dari ini apakah aman? Atau ada pertanyaan mungkin? Kalau aman, boleh jempol. Oke. Sebenarnya belum ada pertanyaan ya. Kalau gitu kita lanjut. Oke, ini dia. Dan kan kita kan bicara inflasi tentang teoritis ya dari tadi ya. Kayak Philip Curve dengan inflasi secara teoritis. Nah, sekarang coba. Oh, ini dia. Ini adalah em, kita menghitung inflasi tahunan.
dari apa namanya CPI atau Consumer Price Index, indeks harga konsumen, bagaimanakah caranya kita bisa menghitung inflasi? Jadi kesalahan yang banyak adalah ini. Kita harus ketahui ya bahwa IHK itu menghitung bukan bukan menghitung inflasi 1 tahun. Bukan, ini salah. Persepsi ini tolong ilangin. IHK ini akan menunjukkan inflasi dari tahun dasar sampai dengan tahun N. Jadi kalau ada tahun dasar 2009, lalu IHK tahun 2012. Berarti itu adalah inflasi dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Nah, jadi misalkan nih, kita udah ada ya IHK dari misalkan ini 3 tahun, 100, 101, 104. Ini 2010, 2011, 2010, 11, 12. Nah, di sini kita nggak bisa bilang bahwa inflasi tahun 2012 itu 4%. Nggak boleh. Dan ini kita harus hitung. Nah, itu kesalahan pertama. Banyak yang salah interpretasi kayak gitu. Kesalahan kedua, banyak juga yang udah paham interpretasinya. Tetapi ketika menghitung, salah. Dia tahu nih, oh, IHK tahun 2012 itu kan inflasi dari tahun 2010 ke 2012. Nah, kalau tahun 2011 itu inflasi 1%, berarti inflasi tahun 2012 tinggal 104 kurangi 101, berarti 3%. Dan ini juga salah, nggak bisa. Nah, ini salah. Jadi rumus inflasi adalah lebih sedikit sedikit lebih kompleks, tapi nggak kompleks sama lah. Kalian anak hebat, jadi bisa lah ya. Inflasi itu rumusnya adalah IHK tahun yang ditayangkan dikurangi IHK tahun lalu atau M-1 dibagi IHK tahun lalu dikali 100. Ini adalah rumus inflasi yang benar. Coba kita hitung. Berarti 104 dikurangi 101 dibagi 101 dikali 100. Ya, karena kan ada tahunnya dari 101 ke 104. Berarti coba kita hitung. 104 kurangi 101 dibagi 101 dikali 100. 104 dikurangi 101 dibagi 101 dikali 100. Dan hasilnya adalah 2,97%. 2,97%. Oke, semuanya 2,97% yang ada 3%, ya. Berarti nggak ada yang nipu. Oke. Sekarang kita tinggal interpretasi. Tinggal interpretasi. Apa artinya the Consumer Price Index yang menyebabkan inflasi segitu? Berarti, ya betul. Jawabannya adalah yang E. The prices for all goods in economy rises by 2,97%. Ini jawaban, ini pilihan yang paling benar. Tetapi ini bukan jawaban yang paling benar. Mengapa? Kuncinya di sini. All goods. Harusnya ini a fixed basket goods and service. Ini C-nya, C kalau bukan false, tetapi rise. Ini udah bener ya, C. Oke, udah. Kak, berarti IHK itu ngitung inflasi dari tahun lalu ke tahun sekarang. Atau bisa beberapa tahun tahun lalu, Kak. Nah,
Em, Justru IHK itu kalau angka ya IHK doang ya. Jadi kayak di sini 2014 itu kan 2012 kan 104 ya. Berarti di sini dia itu ngitung inflasi dari tahun 2010 ke 2012. Itu besarnya 4%. Kalau kita mau ngitung inflasi 1 tahun, itu harus pakai ini. Tapi IHK itu nggak bisa nunjukin inflasi dari tahun 2011. Dari misalkan di sini ada 2000, ini deh, ada 2013. Ini 110. Nah, di sini kalau misalkan kita mau ngitung inflasi dari tahun 2011 ke 2013, perhitungannya tekniknya bisa tapi kompleks ya. Karena IHK itu bukan untuk itu. Angka IHK itu menunjukkan dari berarti 2010 ke 2013. Tapi kalau kita mau ngitung inflasi 2012 ke 2013, pakai rumus yang ini. Maaf, bukan. Rumus yang ini. Kayak gitu ya. Gampang? Iya, sebenarnya ah, inflasi itu kita hitung per tahun. Technically, bisa nggak per tahun? Oke, aku jelasin ya. Nah, jadi kalau kita pakai rumus ini, itu per tahun. Bagaimana misalkan kalau kita mau ngitung inflasi 2 tahun? Ini agak unnecessary karena nggak pernah ada yang ngitung, nggak ada yang pernah nanya inflasi 2 tahun. Tetapi kalau kita mau inflasi periode 2 tahun, nah, ini, inflasi 2 tahun. 2 tahun. Nah, caranya adalah di sini kita ganti. Bukan N-1, tapi N-2. Kayak gitu aja. Kalau misalkan kita inflasi 2 tahun, berarti N-3. Jadi misalkan ya, di sini kita kan 2013, terus kita mau cari inflasi 2 tahun. Berarti kita mau cari inflasi dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Berarti di sini 110 kurangi 101 dibagi 101 kali 100. Jadi yang kamu tanyain technically bisa, tetapi unnecessary dan enggak begitu bermanfaat di ekonomi. Karena kalau kita melihat definisi inflasi, inflasi kan tentang kenaikan harga pada suatu periode. Dan biasanya periode itu tahunan. Jadi jarang banget ada yang tanya periode 2 tahun. Kalau periode bulanan fine, ada. Periode bulanan ada. Tapi kalau periode 2 bulan itu jarang, Mbak. Ya, periode 2 tahun itu jarang. Periode 3 tahun itu jarang, kayak gitu ya. Oke, itu ya. Jadi bisa aja, tapi unnecessary. Oke. Aman? Aku mau bilang kayak aman terus namamu kan kayak misalkan aman Ahmad gitu, tapi titik. Aman titik. Oke. Tadi ya, kita lanjut ya. Nah, dan di sini em, tadi sampai mana? Oke. Jadi yang E ini technically benar, tetapi ada jawaban yang lebih benar lagi. Yaitu kalau jawabannya itu mirip kayak yang C, tetapi di sini bukan false, tapi malah rise. Perbedaan di sini, yaitu perbedaan antara all goods dengan a fixed basket of goods and service. Jadi, salah satu kelemahan IHK, kelemahan dari IHK itu hanya menilai, hanya menghitung beberapa barang dan jasa. Itu biasanya ini yang dikonsumsi, konsumsi. Jadi nggak bisa kita bilang all. Memang biasanya mengimplikasi bahwa ada peningkatan seluruh, tetapi secara nyatanya itu nggak pasti.
Karena di sini IHK ada beberapa barang yang nggak masuk IHK. IHK ini biasanya yang masuk adalah pertama makanan, habis itu pakaian, terus kayak apa? Misalkan kayak em, barang-barang rumah tangga, sabun dan semacamnya kayak gitu. Ada barang-barang yang nggak masuk IHK. Contoh apa? Senjata. Senjata, pengeluaran pemerintah di senjata itu tinggi loh. Dan dia memberikan dampak inflasi dong harusnya. Kalau harga senjata naik drastis karena perang, harusnya kan dia meningkatkan inflasi. Tetapi dia nggak masuk ke IHK. Mengapa? Siapa rumah tangga yang make em, senjata? Cuma RTP kan? Bukan RTP, RTG. Rumah tangga government. Nah, sedangkan IHK ini hanya mengukur yang dikonsumsi RTK gitu. Jadi hanya menghitung beberapa. Atau yang tadi fixed basket of goods and service. Jadi kalau misalkan yang ada jawaban F, yaitu apa namanya price of fixed basket of goods increase. Ini kok rice nasi sih rice. Eh, Aku tadi ngeja rice malah nasi. Ya tadi aku lapar ya. Nah, rice by 2,97%. Nah, ini yang lebih benar. Yang F ini lebih benar lagi. Gitu ya. Karena kalau apa namanya consumer price index itu cuma menghitung yang dikonsumsi RTK. Ya, tadi ada kayak barangnya government itu nggak dipakai kan. Contohnya apa? Aspal. Pemerintah masyarakat kan nggak konsumsi aspal. Harus juga ada barang government. Terus ada kayak barangnya RTP. Misalkan apa ya? Ini ada peningkatan harga tekstil, tetapi harga baju nggak meningkat. Nah, di situ kan nggak akan berpengaruh ke IHK. Karena tekstil itu nggak secara eksplisit masuk ke IHK. Seperti itu. Jadi, kalau yang ini, all goods, ini kita lebih refer to GDP deflator. Jadi, selain memakai IHK untuk menghitung inflasi, kita juga bisa pakai GDP deflator. Keuntungannya, itu dia memperhitungkan semua em, semua barang. Kekurangannya adalah dia memperhitungkan semua barang. Karena kan biasanya inflasi kan kita ukur untuk ini ya, tentang masyarakat ya, kayak apakah gaji masyarakat yang real naik apa turun. Jadi banyak barang yang irrelevan itu masuk ke deflator. Jadi ada positif ada negatifnya. Tergantung di studimu, mungkin kamu lagi pakai mau bikin jurnal atau apa, itu lebih cocok pakai apa. Seperti itu. Nah, itu ya. Oke. Sejauh ini apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, boleh jempolnya. Oke. Kayaknya belum ada ya. Karena udah 8.20 juga. Sebentar lagi gitu ya. Oke. Aku ucapkan terima kasih yang udah join hari ini. Reminder aja, seminggu lagi nih. Seminggu lagi kita bakal mulai kelas baru dari Akonitas, suhu ekonomi. Biayanya 150.000, itu udah dapat 16 jam pertemuan. Plus modul, ada kalau nggak salah 10 apa 16. Aku lupa berapa modul ya, tapi ada modulnya. Nah, dan di situ kita lebih bahas materi-materi HOTS. Jadi materi-materi yang susah. Nah, contohnya apa aja? Nah, di sini nih. Ada perhitungan DWL dan intervensi pasar. Perilaku produsen dan konsumen lanjutan. Itu kita akan belajar tentang Kobrogras yang ini nih, yang L pangkat alfa di muat tambah ding dikali kapital pangkat beta. Terus ada pasar tenaga kerja, Sony. Kita juga bahas tadi yang sempat kita singgung, ADAS, agregat demand dan agregat supply di pertemuan 5.
Itu ada hubungannya sama Philip Curve yang tadi. Terus juga kita bakal bahas tentang multiplier effect, tapi dengan import dan pajak non konstan. Yang sering kalian ketemu kan ini ya, tentang yang cuma satu per MPS. Nah, kita bahas yang lebih kompleks. Ada satu per MPS, bla 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 dalam kurungnya. Terus kita juga bahas tentang investment saving, liquidity of money. Dan yang terakhir, pertemuan 8, itu kita bahas tentang valuasi aset dan perusahaan. Jadi kita bahas bagaimana cara menilai saham. Nah, ini buat kalian yang mau main saham ya, misalnya kalian nggak OSN, tapi kalian main saham, bisa aja ya, sangat bermanfaat. Dan itu 10 Mei sampai 3 Juni, tiap Selasa dan Rabu, jamnya sama kayak ini, jam 7 sampai jam 9 tapi, karena kita 2 jam per pertemuan, kayak gitu. Kalau mau join, bisa ada linknya itu, bit.ly/ekonomi, ntar GF, sebentar, aku lupa itu apa sebentar, Bi. Bentar, bentar. Oh, itu ya, lomba-lomba itu ya, apa, ya lomba yang itu. Nah, itu kan materi itu ya, apa namanya, em, di itu ya, apa kurikulumnya kita ya. Oke. Itu sih sebenarnya kalau di kurikulum suhu ekonomi nggak ada ya, nggak masuk ini. Tapi mungkin di kelas terbuka ini bakal kita bahas. Kalau kamu mau request itu boleh banget. Misalkan kamu belajar dari GFLEC, ada materi yang belum bisa dan semacamnya, bisa kamu request di kelas terbuka. Kalau untuk suhu ekonomi, kita lebih bahas tentang valuasi aset dan perusahaan, spesifik itu. Tapi untuk GFLEC ini, eh, em, BCA juga bisa. Kita juga bisa BCA. Bisa BCA, bisa QRIS. Kalau apa, kalian masukin ke linknya, di situ juga ada pilihan untuk BCA. Bisa BCA, bisa QRIS. Ya. GFLC kan itu ya, lebih ke materi-materi personal finance. Itu sebenarnya di em, pelatihan sebelumnya udah pernah aku bahas. Tapi kalau kita mau bahas lagi di kelas-kelas terbuka, kayak besok Minggu, bisa banget. Iya. Yang mau ikutan suhu ekonomi bisa ke linknya, atau kalau mau tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Ya, saya juga makasih udah bisa join. Nah, itu ya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan lagi, aku bilang terima kasih. Udah mau ikut join kelas terbuka ini. Kalau mau donasi, boleh bisa pakai QRIS atau bisa pakai BCA juga bisa. Tapi nggak wajib, jadi no pressure. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh leave. Aku ucapin terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi tiap Jumat dan tiap Minggu ya. Kita kelas terbuka. Jamnya sama, jam 7 sampai kurang lebih setengah 9. Terima kasih. Selamat belajar lanjutan. Atau mau istirahat juga boleh. Dadah. Stop recording mana sih?